Halo para pencari misteri dan cerita menyeramkan. Di balik setiap pintu kosan, ada rahasia yang tidak pernah diceritakan. Duduklah dan dengarkan kisah horor nyata yang terinspirasi dari kengerian manusia dan kekuatan gelap. Hanya di Ghost Tellers. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ghost Tellers, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Setiap minggu, kami akan hadirkan kisah horor nyata, legenda menyeramkan, dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan sampai ketinggalan. Namaku Sarah, usia 20 tahun. Setelah perjuangan panjang di bangku SMA, akhirnya aku berhasil diterima di salah satu universitas negeri ternama di Yogyakarta. Impianku untuk merantau dan merasakan gemerlap kota pelajar terwujud sudah. Tapi, ada satu kendala utama, biaya. Sebagai anak rantau dengan budget pas-pasan, prioritas utamaku adalah menemukan kos-kosan yang tidak menguras isi dompet. Sudah 4 hari aku berkeliling, menyusuri setiap gang di sekitar kampus. Panas terik matahari Yogyakarta seolah tidak mengenal lelah, membakar kulitku. Setiap kali aku bertanya, jawaban yang kudapat selalu sama, sudah penuh atau harganya tidak masuk di akal. Aku mulai putus asa, rasa lelah dan frustrasi berbaur jadi satu. Sampai akhirnya, di sebuah warung kecil di dekat jembatan Gondolayu, aku berhenti untuk makan. Seorang ibu penjual nasi kucing yang ramah menyambutku. "Cari kosan, enduk?" tanyanya sambil menyodorkan sebungkus nasi. "Iya, Bu. Sudah dari kemarin-kemarin muter-muter, tapi harganya mahal sekali," keluhku. Ibu itu tersenyum tipis, matanya melirik ke arah gang sempit di seberang jalan. "Coba saja di sana, enduk. Ada kosan tua di ujung gang itu. Banyak yang bilang angker, tapi katanya murah." Aku menatap gang itu. Gangnya gelap, diapit bangunan-bangunan tua yang padat dan tinggi. Sebuah perasaan dingin merayap di punggungku, tapi desakan ekonomi jauh lebih menakutkan daripada cerita hantu. Aku berterima kasih pada ibu itu dan segera menuju gang tersebut. Udara di sana terasa lebih lembab dan berat, berbeda dari hiruk-pikuk jalan raya utama. Aroma tanah basah dan lumut tercium di mana-mana. Aku merasa seperti melangkah mundur ke masa lalu, ke sebuah tempat yang terlupakan. Di ujung gang, aku menemukan sebuah bangunan 2 lantai yang tampak kuno. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan jendela-jendelanya berteralis besi yang berkarat. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Kosan Putri," tergantung miring di depan pintu. Penjaga kos, seorang ibu paruh baya bernama Bulastri, menyambutku. Tatapannya ramah, tapi ada kelelahan yang dalam di matanya. "Ada kamar kosong, Bu?" tanyaku penuh harap. Bulastri mengangguk. "Ada satu, enduk. Paling murah, di lantai atas, kamar nomor 7. Kosan ini sudah lama kosong, jadi sedikit seadanya." Mataku berbinar mendengar kata murah. Aku tak peduli jika kamar itu kotor. "Tidak masalah, Bu. Yang penting murah," ucapku riang. Bulastri mengantarku ke lantai 2. Tangga kayu tua itu berderit setiap kali kuinjak, seolah-olah mengeluh di bawah beban. Di lantai atas, suasana terasa lebih sunyi dan gelap. Lorong panjang itu diapit oleh beberapa pintu kamar, dan di ujung lorong, terpasang pintu kayu tua bertuliskan angka 7. Pintu itu terlihat lebih gelap dan lebih usang dari pintu kamar lainnya. Bulastri membukakan pintu, dan aroma apek serta lembab langsung menyeruak. Kamar itu kecil, dengan jendela yang menghadap tembok tetangga. Jendela itu terlihat kotor dan susah dibuka.
Debu tebal menutupi lantai dan dipan kosong di sudut. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin dari udara di luar. Kamar ini jarang dihuni, enduk. Jadi memang agak uya. Begitu, kata Bu Lastri, suaranya terdengar ragu. Tidak apa-apa, Bu. Saya ambil, ucapku riang, tanpa menyadari bahwa aku baru saja membuka pintu ke sebuah teror yang tak akan pernah kubayangkan. Malam itu, setelah beres-beres seadanya, aku tertidur pulas. Aku sama sekali tidak tahu bahwa di kamar nomor 7 ini, aku tidak sendirian. Malam pertamaku di kamar nomor 7 berjalan dengan damai. Aku tidur nyenyak, kelelahan setelah seharian berurusan dengan debu, kemacetan, dan panasnya Yogyakarta. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena alarm, melainkan karena sebuah suara. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar. Awalnya, aku mengira itu hanya suara tikus yang berlarian di dalam dinding. Tapi suara itu terus berlanjut. Suara itu terdengar seperti gesekan yang pelan, seperti sebuah benda berat yang diseret perlahan di lantai. Aku mencoba mengabaikannya, memejamkan mata, dan mencoba tidur lagi. Tapi suara itu tidak berhenti, malah terdengar semakin dekat. Kini, suara itu berada tepat di luar pintu kamarku. Suara gesekan itu berhenti, dan aku bisa mendengar suara derit yang sangat pelan, seolah-olah seseorang sedang bergerak di depan pintuku. Aku menahan napas, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri, itu hanya suara angin, gumamku dalam hati. Namun, aku tahu itu bukan angin. Aku merasakan udara di dalam kamarku menjadi dingin, padahal jendela kamarku tertutup rapat. Tiba-tiba, sebuah bayangan tipis bergerak di bawah celah pintu. Bayangan itu panjang, tipis, dan bergerak dengan sangat lambat. Bayangan itu berhenti, dan aku bisa melihatnya. Itu adalah bayangan sebuah jari yang bergerak perlahan di bawah pintu. Aku terkesiap. Bayangan itu menghilang, dan suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan suara gesekan, melainkan suara bisikan. Suara itu sangat pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu memanggil namaku. Sarah. Aku melompat dari kasur, jantungku berdebar sangat kencang. Aku tahu, aku tidak sendirian di sini. Sesuatu atau seseorang berada di balik pintu kamarku, dan ia tahu namaku. Aku menatap ke arah pintu, dan aku bisa melihatnya. Bayangan sebuah tangan kini terlihat di bawah celah pintu, menungguku. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku melompat dari kasur, mematikan lampu, dan merangkak ke arah pintu. Mataku terpaku pada celah kecil di bawah pintu. Bayangan tangan itu masih ada di sana, bergerak dengan sangat perlahan, seolah sedang mengintip. Aku menahan napas, mencoba tidak membuat suara. Pikiranku kalut. Siapa yang ada di luar? Atau, apa yang ada di luar? Aku tidak berani membuka pintu. Aku hanya bisa menunggu, berharap bayangan itu akan menghilang. Tapi bayangan itu tidak menghilang. Ia hanya bergerak, mendekat ke celah pintu, seolah ingin menyentuhku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan aroma apek yang menyengat. Aku tahu, ini bukan halusinasi. Ini nyata. Aku memutuskan untuk keluar. Aku tidak bisa tinggal di sini, sendirian. Aku mengambil ponsel, menyalakannya, dan berlari ke arah pintu. Aku membuka pintu dengan cepat, dan aku melihatnya.
Tidak ada siapa-siapa di lorong. Hanya ada keheningan yang mencekam. Aku berlari ke arah kamar sebelah, kamar nomor 6. Aku mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka. Seorang wanita muda dengan mata yang lelah menatapku. Namanya Santi. "Ada apa, Kak?" tanyanya, suaranya terdengar lelah. "Kak, aku mendengar suara dari kamar nomor 7. Ada yang memanggil namaku, dan aku melihat bayangan tangan di bawah pintu," kataku, suaraku bergetar. Santi menatapku dengan tatapan kosong. "Oh, itu hal yang biasa di sini. Kosan ini memang angker." Aku terkejut. "Maksudnya? Apa yang terjadi di kamar nomor 7? Santi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu kamarku. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihatnya. Pintu kamarku, yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat. Aku kembali menoleh ke arah Santi, dan ia kini tersenyum. Senyum yang mengerikan. "Mereka tidak suka diganggu," bisiknya. "Mereka akan mengganggu siapapun yang mengganggu mereka." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku berbalik dan berlari ke arah tangga. Tapi, aku tidak bisa lari. Di hadapanku, berdiri sesosok wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang dan wajah pucat. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat menakutkan, dan ia tersenyum. "Kau tidak bisa lari," bisik suara itu. Aku menyadari, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Hantu itu kini melayang di depan tangga. Senyumnya yang mengerikan kini berubah menjadi seringai penuh amarah saat ia menatapku, seolah tak sabar menungguku. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih menuntut dan dingin. "Ayo, ikuti aku. Aku tahu, ini adalah jebakan. Tapi naluriku berkata aku harus tetap di sini. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku tidak bisa mengikuti hantu itu." Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu di lantai, di dekat pintu kamar nomor 6. Sebuah buku kecil, bersampul kusam, terlihat tergeletak di sana. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, buku itu bukan milikku. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi aku harus mengambilnya. Aku melirik ke arah hantu itu. Ia masih melayang, tatapannya kini terlihat lebih tajam, seolah ia tahu apa yang kupikirkan. Ia mulai melayang ke arahku, gerakannya lebih cepat dari sebelumnya. Aku berlari, tapi bukan ke arah hantu itu, melainkan ke arah buku itu. Aku melompat, dan tanganku menyentuh buku itu. Tiba-tiba, hantu itu berteriak. Jeritannya terdengar seperti suara yang sangat sakit, sangat putus asa. Jeritan itu tidak menakutkan, tapi membuatku merasa kasihan. Aku mengangkat buku itu, dan aku melihatnya. Itu adalah buku harian, dengan tulisan tangan yang rapi di dalamnya. Aku membuka halaman pertama, dan aku membaca nama yang tertulis di sana, Clara. Aku menatap ke arah hantu itu. Ia kini tidak lagi menatapku dengan amarah, melainkan dengan air mata. Aku tahu, aku telah menemukan jawabanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu, aku harus membantunya. Aku mengambil langkah ke arahnya, dan ia melayang mundur, seolah ia tidak ingin didekati. Ia kembali menunjuk ke arah tangga, dan bisikan itu kembali terdengar.
Ayo, aku akan tunjukkan, bisiknya. Aku mengangguk, dan aku mengambil langkah pertama ke arah tangga. Aku tidak takut lagi. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari masalah ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan terjebak di sini selamanya. Aku menatap buku harian di tanganku dan ke sosok di depan. Perasaan takutku hilang, digantikan oleh simpati. Aku tahu, hantu ini bukan ancaman. Ia adalah korban. Aku mengangguk, meyakinkannya. Aku ikut, bisikku. Hantu itu mengangguk, senyumnya kini terlihat sedih. Ia melayang perlahan, memanduku menuruni tangga. Udara di sekitarku terasa lebih dingin, tapi aku tidak takut. Aku hanya merasa sedih. Aku bisa merasakan rasa sakitnya, keputusasaannya, dan ketakutannya yang terus-menerus. Saat kami menuruni tangga, aku melihat kilasan dari masa lalu. Aku melihat seorang gadis muda yang terlihat seumuran denganku, sedang menangis di tangga. Ia memegang sebuah buku harian, dan ia terlihat sangat ketakutan. Ia terus-menerus melihat ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Aku menyadari, gadis itu adalah Clara. Ia bukanlah hantu yang menakutiku, melainkan korban yang mencoba melarikan diri. Dan hantu yang menakutiku. Ia adalah entitas yang berbeda. Ia adalah sosok yang menyebabkan Clara ketakutan, sosok yang membunuh Clara. Kami sampai di lantai bawah, dan hantu itu menunjuk ke sebuah pintu yang terkunci. Ia berbalik, dan ia menatapku dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Ia menunjuk ke pintu itu, dan bisikan itu kembali terdengar. Aku terperangkap di sini. Aku menyadari, hantu itu tidak terperangkap di kamar nomor 7. Ia terperangkap di lantai bawah, bersama dengan hantu lain yang membuatnya ketakutan. Aku menatap ke arah pintu, dan aku bisa mendengar suara dari dalam. Suara itu terdengar seperti suara yang sangat sakit, sangat putus asa. Aku tahu, aku harus membuka pintu itu. Aku harus membantu Clara. Tapi, aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Aku hanya tahu, aku harus melakukannya. Aku menatap pintu di hadapanku, lalu ke arah Clara. Tatapannya penuh permohonan, dan aku tahu, aku harus membantunya. Aku tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, tapi aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku harus menghadapinya. Aku akan membantumu, bisikku. Clara mengangguk, dan ia menunjuk ke arah kunci yang tergantung di samping pintu. Aku mengambil kunci itu, dan aku merasakannya. Kunci itu terasa dingin, seolah-olah sudah lama tidak digunakan. Aku memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci, dan aku memutarnya. Pintu itu terbuka, dan aroma apek yang menyengat langsung menyeruak. Aku melangkah masuk, dan Clara mengikutiku. Ruangan itu gelap, dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku menyalakan senter di ponselku, dan aku melihatnya. Ruangan itu penuh dengan barang-barang lama, seperti koper tua, kursi yang sudah rusak, dan beberapa barang yang tidak bisa kukenali. Aku berjalan lebih dalam ke ruangan itu, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku melihat ke arah Clara, dan ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Aku berjalan ke sana, dan aku melihatnya. Di sudut ruangan, berdiri sebuah patung yang terbuat dari kayu, dengan ukiran yang aneh. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku menatap ke arah patung itu, dan aku melihatnya. Patung itu tidak menakutkan, tapi memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat. Aku menyadari,
patung itu adalah entitas yang membunuh Clara. Tiba-tiba, patung itu bergerak. Matanya yang terbuat dari batu merah kini menyala, dan ia menatapku dengan tatapan yang sangat menakutkan. Aku merasakan kepalaku sakit, seolah ada yang mencoba masuk ke dalam pikiranku. Aku menatap ke arah Clara, dan ia menatapku dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Ia menunjuk ke arah patung itu, dan bisikan itu kembali terdengar. Aku terperangkap di sini. Bisiknya. Aku tahu, aku harus menghancurkan patung itu. Aku harus membantu Clara. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya tahu, aku harus melakukannya. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dada. Aku menatap patung kayu aneh di sudut ruangan, lalu beralih pada Clara yang memohon. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya? Bisikku pada Clara. Clara tidak menjawab dengan kata-kata, tapi ia melayang, mengitari patung itu. Aku bisa merasakan emosi yang ia pancarkan, ketakutan, amarah, dan harapan. Ia menunjuk ke arah ukiran-ukiran di patung itu, lalu mengarahkannya ke arah pintu keluar. Aku menyadari, ukiran itu adalah simbol-simbol kuno yang seolah melambangkan penjara. Dan Clara ingin aku menghancurkan patung itu. Tiba-tiba, aroma aneh tercium dari patung itu. Aroma itu terasa sangat busuk, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Aku merasakan kepalaku sakit, dan aku melihatnya. Di patung itu, muncul sebuah bayangan yang sangat gelap, dengan mata merah menyala. Itu adalah hantu yang membunuh Clara. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya tahu, aku harus menghancurkan patung itu. Aku mengambil napas dalam-dalam, dan aku berjalan ke arah patung itu. Aku mengangkat tanganku, mencoba menyentuh patung itu. Tapi, tanganku tidak bisa menembusnya. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan aku mundur. Aku menoleh ke arah Clara, dan ia menatapku dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Ia menunjuk ke arah buku harian di tanganku. Aku membukanya, dan aku membaca sebuah tulisan di dalamnya. Untuk membebaskan, harus menghancurkan dengan cahaya yang murni. Cahaya yang murni? Aku tidak tahu apa artinya. Tapi, aku melihatnya. Di patung itu, ada sebuah permata kecil yang bersinar dengan cahaya biru redup. Aku menyadari, permata itu adalah jantung dari patung itu. Aku harus mengambil permata itu. Aku menatap permata kecil di dada patung itu. Cahaya yang murni, bisikku. Aku tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membebaskan Clara. Aku mengangguk, meyakinkannya. Aku akan melakukannya, bisikku. Aku berjalan ke arah patung itu, dan aku mengangkat tanganku. Aku mencoba menyentuh permata itu, tapi sebuah bayangan hitam muncul dari dalam patung itu. Bayangan itu berbentuk tangan, dan ia mencoba meraihku. Aku mundur, terkejut. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar. Suara itu terdengar sangat dingin, sangat menakutkan. Aku menoleh ke arah Clara, dan ia menatapku dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Ia menunjuk ke arah buku harian di tanganku. Aku membukanya, dan aku membaca sebuah tulisan di dalamnya. Untuk membebaskan, harus menghancurkan dengan cahaya yang murni. Aku tidak tahu apa artinya. Tapi, aku melihatnya. Di patung itu, ada sebuah permata kecil yang bersinar dengan cahaya biru redup. Aku menyadari,
Permata itu adalah jantung dari patung itu. Aku harus mengambil permata itu. Aku mengambil napas dalam-dalam, dan aku berjalan ke arah patung itu. Aku mengangkat tanganku, dan aku menyentuh permata itu. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi yang luar biasa. Sensasi itu terasa seperti sengatan listrik, dan aku merasakan energi yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhku. Aku berteriak, dan aku melihatnya. Bayangan itu, yang tadi mencoba meraihku, kini menjauh. Bayangan itu terlihat sangat kesakitan, dan ia berteriak. Jeritannya terdengar seperti suara yang sangat sakit, sangat putus asa. Aku terus memegang permata itu, dan aku merasakan energi yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhku. Aku menutup mata, dan aku melihatnya. Aku melihat Clara, yang kini tersenyum. Senyumnya terlihat sangat damai. Ia mengangguk, dan ia menghilang. Aku membuka mata, dan aku melihatnya. Patung itu kini hancur, dan bayangan itu kini menghilang. Ruangan itu kini terasa lebih hangat, lebih damai. Aku menghela napas, dan aku menyadari, aku berhasil. Aku berdiri di ruangan itu, nafas terengah-engah. Patung itu kini hancur menjadi debu, dan energi kegelapannya menyelimuti ruangan itu pun menghilang. Keheningan yang luar biasa menggantikan suara-suara aneh dan bisikan menakutkan yang tadi kurasakan. Aku menatap ke arah pintu, dan aku berjalan keluar. Aku menaiki tangga, dan aku menyadari kosan itu kini terasa berbeda. Udara yang tadinya dingin dan berat kini terasa lebih hangat dan ringan. Aku bisa mendengar suara-suara dari luar, suara motor dan suara orang-orang yang berbicara. Namun, saat aku berjalan di lorong, aku melihatnya. Pintu-pintu kamar yang tadinya tertutup, kini terbuka. Aku melihat ke dalam kamar, dan aku tidak melihat siapa-siapa. Aku berjalan ke arah kamar Santi, dan aku melihatnya. Ia sedang duduk di lantai, menatap ke arah dinding kosong. Matanya terlihat kosong, seolah-olah ia tidak bisa melihat apa-apa. Aku memanggil namanya, tapi ia tidak menjawab. Aku menyentuh bahunya, dan ia tidak bergerak. Aku melihat ke sekeliling ruangan, dan aku menyadari kamar itu kini terlihat berbeda. Tidak ada barang-barang pribadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamar itu terlihat seperti kamar yang sudah lama ditinggalkan. Aku menyadari mereka tidak hilang. Mereka hanya terperangkap. Aku menyentuh pipiku, dan aku menyadari aku masih hidup. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku tahu aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa tinggal di sini, atau aku akan menjadi seperti mereka. Aku berjalan ke arah tangga, dan aku menuruni tangga. Aku tidak melihat siapa-siapa. Kosan itu terasa sangat sepi. Aku berjalan ke arah pintu keluar, dan aku membuka pintu. Udara segar yang menusuk tulang langsung menyambutku. Aku melihat ke belakang, dan aku melihatnya. Kosan itu terlihat seperti kosan tua yang ditinggalkan, dengan lumut yang merayap di dinding bata, dan jendela-jendela yang berkarat. Aku menghela napas, dan aku menyadari aku berhasil. Aku berhasil keluar dari kosan itu. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu, aku harus pergi, secepat mungkin. Aku berdiri di luar kosan, terengah-engah. Udara malam Yogyakarta terasa dingin di kulitku, tapi hawa dingin itu tidak berasal dari udara, melainkan dari rasa ketakutan yang merayap di seluruh tubuhku. Aku melihat ke belakang, dan aku melihatnya. Kosan itu terlihat seperti kosan tua yang ditinggalkan, dengan lumut yang merayap di dinding bata,
dan jendela-jendela yang berkarat. Namun, di salah satu jendela di lantai 2, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam yang terlihat seperti siluet seorang wanita menatapku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Bayangan itu seolah-olah mengucapkan selamat tinggal padaku, atau lebih tepatnya, mengucapkan selamat datang. Aku berlari sekuat tenaga. Aku tidak tahu kemana tujuanku, yang penting aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa tinggal di sini, atau aku akan menjadi seperti mereka. Aku berlari, tapi aku tidak bisa lari dari bayangan itu. Bayangan itu seolah-olah mengikutiku. Tiba-tiba, aku menabrak seseorang. Aku terjatuh, dan saat aku mendongak, aku melihatnya. Seorang wanita tua dengan rambut putih menatapku. Wajahnya terlihat ramah, tapi matanya terlihat sangat tua, seolah-olah ia telah melihat banyak hal. "Enduk, kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya terdengar sangat lembut. Aku mengangguk, dan aku mencoba berdiri. Saya baik-baik saja." Wanita itu tersenyum. Senyumnya terlihat sangat damai, tapi matanya terlihat sangat sedih. "Kamu berhasil. Kamu membebaskan mereka." Aku terkejut. "Maksudnya?" Wanita itu menunjuk ke arah kosan. "Kosan itu adalah penjara. Penjara untuk para roh yang tidak bisa pergi. Kamu membebaskan mereka, tapi kamu tidak membebaskan dirimu sendiri. Kamu kini menjadi bagian dari mereka." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Maksud ibu?" Wanita itu tersenyum. "Kamu kini menjadi penjaga kosan ini. Kamu akan menjaga mereka selamanya." Aku menggelengkan kepala, tidak percaya. Tidak mungkin." Wanita itu kembali tersenyum. "Ada 2 pilihan. Kamu bisa lari, dan mereka akan mengikutimu. Atau, kamu bisa kembali, dan kamu akan menjadi penjaga mereka. Pilih mana, enduk?" Aku menatap ke arah kosan itu, dan aku melihatnya. Di setiap jendela, berdiri bayangan-bayangan, menatapku. Mereka tidak menakutkan, tapi memohon, seolah-olah mereka ingin aku kembali. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Aku harus kembali, atau aku akan menjadi seperti mereka. Bayangan-bayangan itu berbisik, memohon, dan menunggu jawabanku. Aku menatap wanita tua di hadapanku, lalu kembali menatap kosan yang penuh dengan hantu. Pilihan itu sangat jelas. Jika aku lari, aku tidak akan pernah bisa lepas dari mereka. Mereka akan mengikutiku, menghantuiku, dan membuatku gila. Tapi jika aku kembali, aku akan terjebak di sini selamanya. Namun, pilihan kedua terasa lebih baik. Setidaknya, ada harapan. Aku menghela napas, dan aku mengambil keputusan. Saya akan kembali, bisikku. Wanita tua itu tersenyum. Senyumnya terlihat sangat damai. Itu pilihan yang tepat, enduk. Kamu adalah sang penjaga baru. Tugasmu adalah menjaga mereka, bukan menjebak mereka. Dengarkan cerita mereka, beri mereka kedamaian, dan biarkan mereka pergi. Aku menatapnya dengan bingung. Maksud ibu? Kamu akan tahu, bisiknya. Kamu kini adalah bagian dari mereka. Aku menatapnya, dan ia kini terlihat lebih tua, lebih lelah. Ia mengangguk, dan ia melangkah mundur, menghilang dalam kegelapan. Aku kembali sendirian,
di hadapan kosan itu yang kini terlihat berbeda. Kosan itu tidak lagi terlihat menakutkan, melainkan terlihat sedih. Aku berjalan ke arah kosan itu, dan aku masuk ke dalam. Aku melihatnya. Pintu-pintu kamar yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat. Aku berjalan ke arah kamar Santi, dan aku membukanya. Santi masih di sana, duduk di lantai, menatap ke arah dinding kosong. Aku berlutut di depannya. Aku mengangkat tanganku, dan aku menyentuh keningnya. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi aneh. Aku melihatnya. Aku melihat sebuah kilasan dari masa lalu. Aku melihat Santi yang sedang duduk di kamar, membaca buku. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Ia melihat ke arah pintu, dan ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang, dengan wajah pucat, berdiri di sana, menatapnya. Kilasan itu menghilang, dan aku kembali ke dunia nyata. Santi menatapku, matanya kini terlihat lebih jernih. Tapi, ia masih terlihat bingung. "Siapa kamu?" bisiknya. Aku tersenyum, dan aku menyadari aku berhasil. Aku berhasil membebaskan Santi. Tapi, masih ada 30 orang lagi. Santi menatapku dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. "Siapa kamu?" tanyanya lagi, suaranya pelan dan bergetar. Aku tersenyum, mencoba terlihat setenang mungkin. "Aku Sarah, tetangga barumu. Kamu tertidur di sini. Kamu baik-baik saja?" tanyaku. Santi menggeleng. "Aku tidak ingat. Kepalaku sakit sekali. Aku seperti mimpi buruk yang sangat panjang." Aku mengangguk, tidak bisa menceritakan kebenaran. "Ayo, kamu butuh istirahat," ajakku. Santi berdiri dengan bantuan dariku, dan ia berjalan kembali ke kamarnya. Aku menghela napas, merasa lega. Aku telah berhasil membebaskan Santi, tapi masih ada 14 kamar lagi. Aku kembali ke kamarku, dan aku mengambil buku harian Clara. Aku duduk di kasur, dan aku membukanya. Buku harian itu kosong, seolah-olah semua tulisan di dalamnya menghilang. Aku menyadari Clara tidak akan lagi membimbingku. Aku harus melakukannya sendiri. Aku keluar dari kamar, dan aku berjalan di lorong. Pintu-pintu kamar yang tadinya tertutup, kini terbuka. Aku berjalan ke arah kamar nomor 6, kamar di sebelahku. Aku masuk, dan aku melihatnya. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kehadirannya. Aku menutup mata, dan aku mencoba berkomunikasi dengannya. Aku merasakan sebuah kilasan masa lalu. Aku melihat seorang pria muda yang terlihat seumuran denganku, sedang duduk di kamar, bermain gitar. Ia tersenyum, dan ia terlihat sangat bahagia. Namun, senyumnya tidak bertahan lama. Aku melihatnya. Aku melihat sosok wanita, sosok yang sama dengannya menakutiku, masuk ke dalam kamar. Ia menatap ke arah pria itu, dan ia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Kilasan itu menghilang, dan aku kembali ke dunia nyata. Aku tahu, pria itu adalah korban dari hantu itu. Aku menyentuh dinding, dan aku bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan yang ia rasakan. Aku menutup mata, dan aku mengucapkan sebuah doa. Aku meminta agar ia menemukan kedamaian, dan agar ia bisa pergi. Aku membuka mata, dan aku melihatnya. Di sudut kamar, berdiri sebuah bayangan yang tersenyum.
bayangan itu mengangguk, dan ia menghilang. Aku merasa lega. Aku berhasil membebaskannya. Tapi, aku tidak bisa merasa bahagia. Aku merasakan beban yang sangat berat di dadaku. Aku merasakan semua kesedihan, semua ketakutan, dan semua keputusasaan yang ia rasakan. Aku berjalan keluar dari kamar, dan aku menutup pintunya. Aku tahu, aku tidak bisa beristirahat. Aku harus membantu mereka semua. Aku berjalan menyusuri lorong kosan yang kini terasa berbeda. Kosan itu tidak lagi mencekam, tapi terasa dipenuhi oleh kesedihan yang tak terucap. Setiap langkahku seolah menginjak memori-memori yang tersembunyi. Aku tahu, tugasku belum selesai. Aku harus membebaskan mereka semua. Satu persatu, aku masuk ke kamar-kamar yang terbuka. Di setiap kamar, aku menemukan sosok-sosok yang terjebak dalam masa lalu mereka. Ada seorang gadis yang tak henti menangis di depan cermin, terperangkap dalam ketidakpercayaan akan hilangnya tunangannya. Ada seorang pemuda yang terus-menerus mengulang kegagalan dalam ujiannya. Aku menyentuh mereka, menyerap cerita mereka, dan merasakan setiap tetes keputusasaan yang mereka alami. Beban di dadaku semakin berat. Kepalaku terasa penuh, seolah-olah aku membawa semua memori dan kesedihan yang mereka miliki. Aku merasa lelah, sangat lelah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Akhirnya, aku sampai di kamar nomor 1. Kamar ini terlihat berbeda dari yang lain. Pintunya terbuat dari kayu yang lebih tebal, dan ada ukiran aneh di atasnya, seolah-olah kamar ini bukan bagian dari kosan. Aku membuka pintu, dan aku melihatnya. Kamar itu terlihat mewah, dengan furnitur antik yang tertutup debu. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita tua dengan gaun yang sangat indah. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dingin. Aku tahu kamu akan datang, bisiknya, suaranya terdengar sangat tua, sangat lelah. Siapa kamu? Tanyaku. Ia tersenyum, dan senyumnya terlihat sangat sedih. Aku adalah yang terakhir. Aku adalah yang menciptakan tempat ini. Aku adalah yang menjebak mereka semua. Aku yang menginginkan mereka di sini, selamanya. Aku terkejut. Kenapa? Wanita itu tersenyum. Aku sangat kesepian. Aku tidak bisa melepaskan mereka, dan mereka tidak bisa melepaskanku. Kami terperangkap di sini, selamanya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ia bukan hantu yang menakutkan, tapi ia adalah hantu yang paling menakutkan. Aku tahu, aku tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Aku harus menghadapinya. Aku menatap wanita tua itu. Matanya yang sedih memancarkan kerinduan yang dalam, sebuah kesepian yang mengakar selama berabad-abad. Aku mengerti sekarang. Ia tidak jahat. Ia hanya sendirian. Kamu tidak harus sendirian lagi, bisikku, suaraku lembut. Biarkan mereka pergi. Biarkan dirimu sendiri pergi. Wanita itu tersenyum. Senyumnya kini tidak lagi menakutkan, tapi penuh rasa lega. Ia mengangguk, seolah-olah ia akhirnya menemukan kedamaian. Ia tidak menghilang. Ia hanya memudar, seolah-olah ia kembali ke dalam patung itu, kembali ke dalam kayu, kembali ke dalam tanah. Aku berdiri di sana, sendirian di ruangan itu. Ruangan itu kini terasa hangat, dan aroma apek yang tadi menyengat pun menghilang. Keheningan yang luar biasa menggantikan suara-suara aneh dan bisikan menakutkan yang tadi kurasakan. Beberapa bulan kemudian, aku telah pindah dari kosan itu. Aku sekarang tinggal di kosan yang lebih modern, di dekat kampus.
Tapi, aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Aku masih mengingat wajah-wajah para penghuni kosan itu. Aku masih mengingat Clara, Santi, dan semua orang yang aku bebaskan. Suatu malam, saat aku sedang mengerjakan tugas, aku mendengar suara. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Sarah, bisik suara itu. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak gila. Aku tahu, mereka kini bebas. Aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan mereka.